Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Bertemu lagi di Tetap Ngarit Channel, orang ngarit, orang duit. Ya, berjumpa kembali teman-teman. Setelah sekian lama vakum, saya bikin video ya karena beberapa kesibukan. Ya, jadi sore hari ini saya akan mencoba kembali membuat video, terutama terkait dengan kegiatan saya dalam beternak kambing. Ya. Nah, untuk kegiatan hari ini yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semuanya, yaitu yang pertama, hari ini saya baru saja selesai membersihkan kotoran kambing. Kotoran kambing ini dapat kurang lebih berapa itu? 15-an karung lah ya. Nah, kotoran kambing ini sudah mengendap di bawah kandang itu kurang lebih ya hampir 2 bulan. Nah, apakah nggak bau Mas kalau 2 bulan nggak dibersihin? Nah ini ya, karena saya terus terang saja tidak bisa setiap waktu ke kandang karena kambing itu di tempat saya itu saya gunakan sebagai sambilan teman-teman. Jadi ya tidak setiap hari atau tidak sesering teman-teman semuanya yang istilahnya kegiatannya itu memang full beternak kambing ya. Jadi makanya itu mungkin di sini akan saya share rahasia di kandang saya kenapa bisa membersihkan kotoran kambing itu tidak terlalu sering ya. Jadi bagaimana triknya, silahkan teman-teman tonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tanyakan saja di kolom komentar kalau ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan. Nanti akan saya jawab via komen ya. Lanjut, kita saksikan semuanya. Jadi ini merupakan kotoran-kotoran kambing yang sudah saya kumpulkan teman-teman, yang kurang lebih sudah 2 bulan mengendap di bawah kandang. Ini dapat 15-18 karung ini dengan populasi yang belum begitu banyak. Kenapa baru 2 bulan bisa dibersihkan? Apakah tidak bau? Nah, di sini akan saya share teman-teman. Jadi kenapa tidak bau itu ada 2 hal ya. Ada 2 hal yang saya terapkan di kandang saya ini teman-teman ya, terutama pada segi pembuatannya atau konstruksinya ya. Yang pertama, saya menggunakan tinggi panggungnya itu kurang lebih 80 cm sampai 1 meter, yaitu tinggi kakinya ini teman-teman ya. Jadi lumayan cukup tinggi ya. Mungkin ada sebagian teman-teman juga yang kurang setuju karena dapat mengakibatkan kesulitan dalam menaik turunkan kambing ya. Tapi nggak apa-apa, setiap orang beda selera ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa harus dibuat tinggi. Nah, kemudian yang kedua, selain tingginya juga, yang kedua itu lantai bawah kandang itu dibuat tetap tanah, tidak diplester ya. Nah, kenapa kedua hal tersebut saya terapkan? Jadi yang pertama terkait tinggi ya. Tinggi kandang yang hampir 1 meter itu yang pertama dapat mempermudah dalam membersihkannya ya, membersihkan kotoran kambingnya. Yang kedua itu ketika kotoran kambing itu jatuh ke tanah, ke bawah ya, ke bawah kandang, itu kan biasanya kalau tertimbun cukup lama itu akan mengeluarkan bau amoniak atau bau perengus lah istilahnya. Nah, kalau jarak tinggi panggungnya itu cukup tinggi ya, tidak terlalu rendah, itu nanti baunya tidak akan sampai ke atas kandang teman-teman ya. Karena sebelum sampai ke atas kandang itu sudah bercampur dengan angin yang lewat di kanan kirinya. Jadi dengan tinggi kandang yang cukup itu sirkulasi udara juga bagus sehingga dapat mengurangi bau baik yang naik ke atas kandang maupun yang berada di sekitarnya
ya. Kemudian selain itu karena sirkulasinya juga bagus, mendukung pula kotorannya itu cenderung kering teman-teman, walaupun tidak kering betul tapi cukup untuk tidak membuatnya menjadi bau, karena biasanya kotoran bau itu pasti basah ya, pasti basah. Nah, kalau tingginya cukup, sirkulasi udaranya bagus, insya Allah tidak bau karena kotorannya cenderung kering. Nah, tidak baunya itu juga didukung oleh faktor yang kedua tadi, yaitu lantai kandangnya itu dibiarkan tetap tanah teman-teman ya. Fungsi tanah di sini yang paling utama yaitu menyerap bau terutama kencing ya, kencing yang bersifat basah-basah ya, entah air entah kencing kambing itu kalau langsung menyentuh tanah itu biasanya akan terserap dengan maksimal. Nah, karena terserap dengan maksimal tidak mengendap sehingga kotorannya tidak basah, ditambah dengan sirkulasi udara yang bagus sehingga bisa membuat kotorannya cenderung kering dan alhasil tidak membuatnya bau seperti itu teman-teman. Jadi insya Allah kambingnya pun juga sehat. Iya, berdasarkan pengalaman saya yang sebelumnya, kenapa kok saya memutuskan membuat kandang bentuknya seperti ini? Karena sebelumnya saya juga pernah punya kandang, bukan membuat, punya kandang di orang tua saya itu yang bawahnya itu plester teman-teman ya, atau lantainya itu di semen ya. Nah, apa efek sampingnya kalau di semen? Ya kalau di semen itu pasti yang pertama akan sering-sering membersihkan, minimal 2 hari sekali itu harus dibersihkan, dan juga kencingnya itu tidak bisa terserap tanah sehingga gampang bau. Makanya saya memutuskan kandang kambing saya buat seperti ini, bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semua. Ya, demikianlah kegiatan saya hari ini ya. Semoga teman-teman berkenan ya. Jadi ya seperti ini kegiatan peternak sehari-hari. Kalau nggak ngurus kambing, yang bersihin kandang. Kalau nggak bersihin kandang ya ke bank pakan teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih untuk yang sudah mendukung channel saya sampai detik ini ya. Tetap semangat peternak kambing domba Indonesia. Sukses untuk kalian semuanya.